Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Irinia Ayuwati dari Prodi Sistem Informasi 0101 akan mendemokan program untuk membuat aplikasi mobile sederhana dengan mengambil data berita dari CNN News. Nah, ini untuk ketentuannya akan saya bacakan. Jadi kita akan membuat aplikasi mobile sederhana dengan React Native dengan ketentuan yang pertama itu kita akan melakukan fetching data API. Lalu yang kedua itu aplikasi ini akan ada 3 screen, yaitu screen home, list berita, sama detail berita, di mana setiap screen ini akan ada ketentuannya masing-masing. Nah, lalu ada juga penerapan style sheet. Nah, style sheet ini untuk melakukan desainnya. Oke, kita kembali. Untuk yang pertama itu di file app.js. Nah, file app.js ini adalah file yang nantinya akan dieksekusi waktu kita melakukan npm start lalu membuka export. Nah, di sini kita melakukan import dulu karena kita akan menggunakan navigation. Jadi kita akan menggunakan fungsi navigation, jadi kita import dulu, mulai import navigation container, lalu create stack navigator, lalu kita melakukan import React-nya. Nah, di sini kita mendefinisikan const stack, create stack navigator, lalu kita membuat konsepnya. Nah, membuat konsepnya ini kita return di navigation container, lalu ada stack navigator. Nah, stack screen-nya ini kan tadi sudah disebutkan akan ada 3 screen, yaitu home, list berita, dan detail berita. Nah, untuk setiap stack screen ini akan mempunyai komponen dan juga memberi judul. Ini diberikan judul masing-masing. Nah, ini untuk komponennya. Oke. Lalu kita akan melakukan export default app agar hasilnya nanti bisa keluar, outputnya bisa keluar. Nah, lalu yang pertama kita ke home dulu, home komponen. Nah, oke, home.js, kita ke file home.js, yaitu yang berisi codingannya untuk home screen-nya. Nah, di sini kita melakukan import React, lalu melakukan import text, save area view, button, image, view, dan style sheet. Kenapa? Karena ketentuannya di sini juga disebutkan bahwa screen home nanti itu berisi welcome page plus biodata mahasiswa. Lalu kita memanfaatkan komponen image, text, dan juga button, lalu menavigasikan button menuju ke screen list berita. Nah, di sini jadi kita udah ada teks ya, udah ada image, udah ada button, jadi sudah lengkap. Kita membuat consume dulu yang punya parameter navigation, props navigation. Lalu kita return ini nanti kita wrap di save area view. Nah, return ini isinya apa? Isinya ada image. Image ini logo dari CNN sendiri ya. Kita ambil dari ring, jadi kita pakai sort Fury. Lalu kita lakukan styling di sini. Nah, lalu di sini ada jargonnya CNN juga. Kita lakukan style. Nah, stylingnya nanti itu akan lari ke sini, style sheet ini. Nah, style sheet di sini nanti isinya kan banyak, ada container, ada title, ada teks, ada button, ini semua untuk styling. Lalu selanjutnya kita membuat button. Button ini komponen button. Nah, kita wrap di view. Button ini kita beri judul go to news list. Nah, kita beri props on press, di mana props on press ini isinya navigation.navigate dalam kurung list. Nah, di mana nanti ini kalau umpama kita tekan, nanti akan dia akan berpindah ke halaman daftar berita. Begitu. Lalu ada ini untuk writer information, karena tadi disuruh ada biodata siswanya, biodata penulisnya. Oke, setelah itu jangan lupa untuk melakukan export default home. Nah, setelahnya juga jangan lupa untuk melakukan import home from screen home. Nah, ini melakukan import ke sini karena tadi saya sudah bilang kalau yang dieksekusi pertama kali adalah app.js. Jadi
agar home.js ini bisa dieksekusi, kita passing ke app.js menggunakan import home. Lalu setelah kita klik on press ini akan lari ke sini, ke list.js, ke values.js, di mana values.js juga sama, kita melakukan import React, kita melakukan import komponen juga, karena di sini kita nanti akan menggunakan class komponen. Kita harus import komponen. Lalu setelah itu, ini untuk importnya ada text, ada save area view, ada touchable opacity, ada activity indicator, image view, flatlist, dan style sheet. Karena di ketentuannya untuk screen list berita, kita yang pertama itu melakukan fetch random berita API dari www.news.developerin.com. Lalu yang kedua itu menggunakan komponen flatlist. Nah, yang ketiga itu pada render itemnya nanti akan ditampilkan judul berita, poster berita, tipe berita, dan waktu berita. Nah, untuk di render item itu juga nanti dapat diklik lalu memunculkan screen detail berita seperti itu untuk di list berita tadi ya. Lalu kita juga disuruh menggunakan touchable opacity. Nah, oke, kita kembali di sini. Nah, kita membuat di sini sudah import komponen, kita membuat class list extend komponen. Di sini ada constructor props, lalu super props, lalu kita melakukan state dengan di sini ada dua state ya, ada data yang berbentuk array sama is loading dengan nilai true. Lalu di sini ada komponen didmount untuk melakukan fetching data API-nya. Ini datanya di fetch dari link ini. Lalu melakukan nanti itu ke JSON, jadi di dalam data JSON yang tadi di link ini tadi itu berbentuk JSON. Di dalam data JSON ini tadi nanti itu akan berbentuk array. Nanti di dalam itu ada poster, ada link, ada judul, ada tipe berita, ada juga waktu penerbitan berita. Nah, di sini kita menggunakan this.setState, dan ini itu karena kita tadi menggunakan kelas komponen, kita membuat kelas komponen. Lalu ini data json.data karena kita passing datanya dari JSON dengan array yang bernama data. Nah, lalu di sini kita di dalam render kita melakukan render. Di sini ada const data is loading di state, const navigation this props. Jadi di sini kita buat const dulu untuk mendefinisikan data is loading dan navigation-nya. Lalu kita return. Nah, di dalam return ini akan ada yang pertama itu ada is loading-nya. Jadi nanti kalau seumpama masih loading dan nilainya false, berarti dia nggak akan menampilkan list beritanya. Tapi kalau udah nilainya true, dia akan menampilkan flatlist-nya. Di dalam flatlist ini ada data, ada key extractor, ada render item. Nah, di sini data karena kita passing-nya dari array data, lalu key extractor-nya ini untuk mengakses link-nya yaitu item.link. Kita beri nama item, dan link-nya ini tadi kan karena di dalam JSON tadi, di dalam array data tadi ada data link juga, link berita. Nah, di sini render itemnya ada touchable opacity-nya. Di dalam touchable opacity-nya ini nanti akan ada props on press, dimana kalau umpama kita klik list beritanya, maka kita akan berpindah ke detail berita, dimana detail berita itu isinya ya isi berita itu. Lalu selain itu kita di sini membuat image. Nah, kita pakai URI tadi item.poster. Item.poster ini tadi, posternya ini tadi didapat dari data JSON ini tadi ya. Kita melakukan styling juga. Stylingnya juga dilakukan di bawah seperti biasa. Lalu kita membuat komponen view, di mana di dalam view ini nanti ada tipe berita, ada judul berita, dan juga ada waktu penerbitan berita seperti ini. Item.type, item.judul, item.waktu. Nanti akan mengakses semua data yang ada di JSON itu tadi. Nah, lalu jangan lupa juga untuk export default list, lalu melakukan import lagi ke sini. Nah, import list form.screen/list. Nah, oke, lalu tadi kita ke on press ini. Kalau kita menekan, tadi saya udah bilang kalau kita menekan list beritanya, maka kita akan berpindah ke halaman detail. Nah, di halaman detail ini sama seperti halaman list,
dilakukan import komponen juga karena kita akan menggunakan kelas komponen. Lalu import yang lain bisa dibaca di sini. Ada banyak sekali beragam, kita baca dulu ketentuannya. Untuk screen berita itu juga dilakukan fetch berita dari API dengan format www.news.development.com/dt/url sama dengan link berita. Jadi itu nanti biar bisa passing data isinya link berita itu tadi. Nah, lalu link berita didapat dari data berita yang di-fetch pada screen list berita. Terapkan navigasi dengan passing data pada render item di screen list berita navigation.navigate. Jadi nanti akan menggunakan navigation.navigate untuk navigasi dengan passing data. Lalu di screen itu diminta ditampilkan poster, judul, dan body. Jadi di detail screen ada 3, ada poster, judul, dan body yang harus ditampilkan. Lalu kita harus memanfaatkan komponen text, image, dan scroll view. Nah, kita lihat dulu komponennya. Ini tadi udah ada text, ada image, ada scroll view, udah lengkap. Nah, lalu kita membuat gas detail extend komponennya, ada constructor props, super props, lalu kita melakukan state. Ada 2 juga, ada data dalam berbentuk array, lalu is loading dengan nilai true. Lalu dilakukan komponen did mount. Nah, ini untuk fetching datanya. Ini ada const url disprops.truth.params, ini buat melakukan passing linknya dari yang file JSON itu tadi. Nah, ini fetchingnya itu kan yang tadi ya, www.news.development.com detail URL plus URL-nya. Nah, URL ini nanti akan mengakses ke sini. Akan lari ke sini. Lalu seperti biasa dilakukan render. Di dalam render ada const data sama is loading-nya, lalu kita return di sini ada is loading, ada flat list-nya juga, kita ada scroll view-nya juga untuk melakukan scroll. Nah, lalu di bawah seperti biasa ini untuk style sheet-nya ya. Nah, oke, jadi is loading, nanti apakah loadingnya sudah benar-benar. Jika iya, akan menampilkan flat list-nya yang berisi berita ini tadi ya, scroll view nih, render item nih, scroll view seperti judulnya, lalu habis itu ada image ini tadi, image poster beritanya, lalu di sini juga ada kayak isi beritanya. Jadi nanti kan di data JSON itu juga ada data yang namanya body, itu berisi isi beritanya seperti itu. Nah, oke, setelahnya nanti ini tuh jangan lupa diekspor di file detail, lalu diimport lagi ke sini seperti itu. Nanti kalau di run jangan lupa di save dulu, lalu npm start di run, maka akan muncul. Oke, terima kasih. Nah, jadi karena emulator di laptop saya dan juga Expo browsernya tidak bisa atau mengalami beberapa kendala, jadi saya akan menunjukkan hasil dari codingan saya melalui HP. Ini untuk halaman home-nya, lalu jika ditekan go to news list, maka kita akan ada di halaman daftar berita. Kita tunggu. Nah, ini bisa dilihat untuk daftar beritanya. Lalu jika kita klik salah satu, akan ke halaman detail berita. Nah, ini untuk tampilan. Oke, kita ulang lagi ya. Mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit error. Seperti ini halaman detail beritanya. Sekian, terima kasih.